Perkumpulan pengusaha dan mahasiswa asal Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah yang tergabung dalam organisasi Gayo Musara Sumatera Utara menggelar doa bersama dan menggalang donasi saat malam pergantian tahun di Toke Coffee Jalan Sukasurya, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada Rabu malam. Kegiatan diawali dengan doa bersama dan ceramah yang dipimpin oleh Prof. Sukiman. Setelah pembacaan doa, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan puisi berbahasa Gayo yang diiringi musik. Kemudian cerita pengalaman dari Sekretaris Gayo Musara, Abdul Jalil, yang sempat terjun langsung ke daerah terisolasi di Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah, membawa bantuan logistik dari Kota Medan. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan pertunjukan seni dari Gayo, yaitu Didong. Ketua Gayo Musara Sumatera Utara, Faisal, menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut yakni untuk bersilaturahmi dan juga menggalang donasi yang nantinya akan diberikan ke warga Kabupaten Benar Meriah dan Aceh Tengah yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor, yang hingga kini masih sangat membutuhkan bantuan. Ia berharap semoga persoalan pasca terjadinya bencana di Sumatera dan Aceh segera dapat teratasi. Kegiatan kami dari Gayo Musara berdoa bersama, silaturahmi untuk Gayo Sakimun dan Benar Meriah yang terkena bencana, karena sekalian mengumpulkan donasi untuk kedua kalinya, tahap kedua. Tahap pertama sudah kita salurkan, ini donasi lagi untuk tahap kedua. Insya Allah tahap kedua ini akan kita salurkan lagi di minggu depan. Ini kita memanai daerah Benar Meriah dan Tengah itu masih belum berdosa, artinya bantuan itu belum sampai titik-titik pelosok. Di tahap kedua ini insya Allah kita akan sampai ke pelosok. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfiansyah, TV One mengabarkan. Pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan dua desa dan dua kabupaten ini direnovasi oleh TNI Kodim 0204 Deli Serdang. Jembatan ini sangat membantu dan mempersingkat jarak tempuh anak-anak sekolah dan juga aktivitas pekerja. Pembangunan jembatan gantung yang kini dikenal sebagai Jembatan Garuda berawal dari laporan dan Ramil 18 Galang yang sempat mendapat perhatian luas di media sosial. Laporan tersebut menggambarkan kondisi warga serta anak-anak sekolah dari Desa Bandar Kuala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dan Desa Manggis, Kecamatan Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai, yang setiap harinya harus menyeberangi Sungai Ular menggunakan rakit untuk pergi ke sekolah, bekerja, dan juga ke ladang. Melihat situasi tersebut, komunitas relawan Vertical Rescue Indonesia (VRI) bersama sejumlah komunitas sosial dan para donatur tergerak untuk membantu masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kodim 0204 TS serta melibatkan unsur pemerintah daerah dari dua kabupaten, mengingat jembatan ini menjadi penghubung antar wilayah administratif. Dan Dim 0204 DS Letkol ARH Agung Pujiantoro melaksanakan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya perbaikan Jembatan Merdeka. Bahwa untuk jembatan ini adalah jembatan gantung yang menghubungkan antara dua kabupaten, dua kecamatan, dan dua desa. Kemudian jembatan ini sepanjang kurang lebih 150 meter, di mana manfaat daripada jembatan ini adalah untuk selain menghubungkan dua wilayah kabupaten, adalah untuk membantu aktivitas masyarakat, terutama untuk anak-anak sekolah dan masyarakat yang melaksanakan kegiatan aktivitas bekerja. Sementara itu, salah seorang pemuka masyarakat Desa Bandar Kuala, Adlan, menyebutkan dengan direnovasinya jembatan gantung oleh TNI ini, warga sangat bersyukur dan berterima kasih. Dengan ada jembatan ini, kami di antara dua dusun di tempat ini, pertama kami dusun 2 Desa Bandar Kuala, Kecamatan Galang, yang menghubungkan dengan dusun 3 Desa Manggis, Kecamatan Serbajadi. Dengan ini kegiatan kami lancar semua seperti. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. 44 hari menjelang bulan suci Ramadan, kepedulian lintas iman kembali ditunjukkan organisasi umat Buddha di Sumatera Utara. Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi, Generasi Muda Buddhis Indonesia Gemma Budi, Majelis Rohaniawan Tridharma seluruh Indonesia Matresia Sumatera Utara, serta relawan Medan bergerak menyalurkan ribuan paket bantuan bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Sebanyak 2.440 paket bantuan, 1.000 Al-Quran, berbagai perlengkapan sekolah ATK, serta 1.000 dus air mineral disalurkan langsung ke dua lokasi terdampak yakni Dusun Al-Ihsan, Desa Kota Lintang Bawah dan Desa Kampung Durian, Kecamatan Rantau. Bantuan ini diperuntukkan bagi warga yang terdampak banjir hebat pada akhir November hingga Desember 2025 lalu, guna mengantisipasi persiapan saat sahur Ramadan sebulan setengah mendatang. Rombongan relawan berangkat dari halaman Hotel Grand Mercure Medan, bergabung dengan BPBD Kota Medan, relawan kemanusiaan, donatur, serta unsur TNI. Aksi sosial ini merupakan bentuk nyata empati terhadap penderitaan masyarakat Aceh Tamiang. Permabudi Sumut bersama Gema Budi, Matresia, dan relawan Medan mengusung tema Relawan Medan bergerak sebagai wujud solidaritas kemanusiaan tanpa sekat. Kami dari jajaran Permabudi yang tergabung dari berbagai majelis dan juga para donatur, pada hari ini kami datang hadir di daerah tempat Aceh Tamiang, yaitu di Desa Lintang Bawah. Jadi di sini kita sama-sama melihat bahwa kami menyaksikan korban bencana Aceh ini sangat parah sekali, dan ini memang perlu perhatian kita, seluruh rakyat Indonesia, untuk bersama-sama kita membukakan hati untuk membantu teman-teman saudara-saudara kita yang tertimpa bencana ini, dan juga membantu teman-teman kita memberikan bantuan. Itu ada air minum, yaitu sebanyak 1.000 dus, yaitu yang 1 liter. Kemudian juga kita memberikan bantuan kompor, karena untuk menyambut teman-teman nanti sebentar lagi akan mengadakan Ramadan, berpuasa. Jadi kita memberikan kompor untuk masak, dan juga ada diberikan bantuan juga untuk umat-umat kita Muslim, mereka diberikan Quran, dan kemudian juga ada sejadah, ada peci, ada untuk wudhu, dan juga mukena, supaya teman-teman kita dapat melaksanakan ibadah. Adapun bantuan yang disalurkan meliputi 1.000 lebih Al-Quran, 200 kompor sumbu, 200 jerikan minyak tanah, 400 dus mie instan, puluhan gamis, ratusan mukena, sajadah, peci, buku dan alat tulis, 200 tikar, 100 kelambu, 200 selimut, serta 1.000 dus air mineral. Perlengkapan ibadah lebih diutamakan relawan karena sebentar lagi umat muslim akan menyambut bulan suci Ramadan. Warga Kota Lintang Bawah berharap perhatian pemerintah terus berlanjut, terutama untuk perbaikan rumah warga yang rusak dan hilang akibat bencana. Kami berharap kali memang untuk bapak-bapak yang datang sini, bantulah kami di sekitar Kota Lintang Bawah ini lah yang terdampak parah dari bencana banjir bandang ini, sehingga kayu-kayu pun menumpuk di sini, kan. Dan terutama kali kami harapkan pembersihan kayu yang ada di sekitar kami ini. Dan yang kedua, kami harapkan itu seperti rumah layak huni lah, karena sementara kami ini masih di tenda-tenda darurat. Usai dari Kota Lintang Bawah, rombongan melanjutkan perjalanan ke Desa Kampung Durian. Setelah seluruh rangkaian penyaluran bantuan selesai, rombongan Permabudi Sumut, BPBD Kota Medan, dan gabungan relawan kembali ke Kota Medan dengan harapan musibah serupa tidak terulang, serta mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dan hutan sebagai benteng alami dari bencana banjir di masa depan. Dari Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, tim TV One mengabarkan. Relawan Medan bergerak yang dikomandoi Media Kreatif Indonesia bekerja sama dengan PHRI, Permabudi, dan Gema Budi Sumut untuk ketiga kalinya kembali menyalurkan ribuan paket bantuan bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Dengan membawa 200 dus mie instan, 1.000 dus air mineral, 1.000 Al-Quran, berbagai perlengkapan sekolah atau ATK, serta 2.440 paket lainnya disalurkan langsung ke dua lokasi terdampak, yakni Dusun Al-Ihsan, Desa Kota Lintang Bawah, dan Desa Kampung Durian, Kecamatan Rantau. Relawan Medan membawa bantuan ini diperuntukkan bagi warga yang terdampak banjir hebat pada akhir November hingga Desember 2025 lalu, guna mengantisipasi persiapan saat sahur Ramadan sebulan setengah mendatang. Rombongan relawan berangkat dari halaman Hotel Grand Mercure Medan, bergabung dengan BPBD Kota Medan, relawan kemanusiaan, donatur, serta unsur TNI. Aksi sosial ini merupakan bentuk nyata empati terhadap penderitaan masyarakat Aceh Tamiang. Media Kreatif Indonesia bersama PHRI, Permabudi Sumut, Gema Budi, Matresia,
mengusung tema Relawan Medan Bergerak sebagai wujud solidaritas kemanusiaan tanpa sekat. Adapun bantuan yang disalurkan meliputi 1.000 lebih Al-Quran, 200 kompor sumbu, 200 jerikan minyak tanah, 200 dus mie instan, puluhan gamis, ratusan mukena, sajadah, peci, buku dan alat tulis, 200 tikar, 100 kelambu dan 200 selimut, serta 1.000 dus air mineral. Perlengkapan ibadah lebih diutamakan relawan karena sebentar lagi umat muslim akan menyambut bulan suci Ramadan. Baik, ini adalah kali ketiga kami relawan Medan Bergerak menyambangi Aceh untuk menyalurkan donasi-donasi dari para donatur. Ya, ada beberapa relawan yang ikut bergabung dari kami sendiri juga sebagai fasilitator Media Kreatif Indonesia, juga ada PHRI juga ikut bergabung di sini. Kemudian Permabudi dan ada juga dari Gemabudi. Nah, untuk kali ketiga ini kami mengambil tempat 2 titik, ada di Desa Lintang Bawah, ya. Kemudian juga ini yang kedua Kampung Durian. Ya, terima kasih untuk Grand Mercure yang sudah menyediakan tempat sebagai posko kita, pada donatur juga, dan terima kasih dari kami relawan Medan Bergerak untuk Aceh Tamiang. Dari Aceh Tamiang, Aceh, tim TV One mengabarkan. Banjir dan longsor yang menerjang sebagian wilayah Sumatera Utara tidak hanya menyisakan lumpur, namun juga duka bagi para pelaku usaha. Di Tapanuli Tengah, seorang pengusaha durian berusaha bangkit setelah seluruh usahanya luluh lantak diterjang banjir dan tanah longsor. Inilah sisa-sisa tempat usaha pengolahan durian milik Ayub Henuk alias Ucok Flores di Tapanuli Tengah. Peralatan produksi, stok durian hingga bangunan yang selama puluhan tahun menjadi tumpuan hidup hancur diterjang banjir bandang. Sejak tahun 1998, Ayub telah menggantungkan hidupnya dari durian. Usahanya bahkan mampu menembus pasar nasional hingga melakukan ekspor ke Cina. Namun bencana datang tanpa peringatan, ia pun mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Meski terpukul, Ayub memilih tidak menyerah. Dengan bantuan rekan dan tempat usaha sementara, ia kembali memulai semuanya dari awal. Baginya durian bukan sekedar usaha, melainkan satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Inilah mentok. Yang terakhirlah tanggal 25 ini kita bersiapan mau berangkat, mau mengirim barang. Itulah isi-isinya mau hancur. Semua peralatan hancur sama isi-isinya. Itu udah persiapan mau berangkat. Mobil termonya juga terjebak di dalam. Hancur semuanya. Nah, ini sekarang dibantu kawan, dikasih tempat. Jadi kita kembali maju mulai dari nol. Pelan-pelan. Untuk saya sebenarnya udah pasrah lah gitu, apa yang mau terjadilah gitu, kita udah siap. Tapi semangat itu nggak hilang, masih tetap kita ingin berjuang. Di tengah keterbatasan, Ayub berharap bisa kembali menjalankan usahanya secara perlahan, tak muluk-muluk, dan terpenting baginya adalah bisa hidup layak dan tetap sehat. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Haidar Faisal, M. Rafi, TV One mengabarkan. Komite Olahraga Nasional Indonesia gelar rapat kerja daerah atau Rakerda bersama seluruh pengurus cabang olahraga di bawah naungan KONI Batubara. Rakerda digelar dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Olahraga dan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau Porprofsu yang akan digelar pertengahan tahun 2026. Ada 33 pengcap di bawah naungan KONI Batubara dan 23 diantaranya yang masih aktif hadir dalam pelaksanaan Rakerda. Ketua Panitia Rakerda KONI Batubara, Ferry Agustian mengatakan, selain menghadapi Musorkap, rapat kerja KONI Batubara digelar dalam rangka menyusun program kerja masing-masing pengcap untuk 4 tahun ke depan. Bagi pengcap yang masa tugasnya sudah tidak aktif untuk segera mengurus secepat mungkin, karena pertengahan tahun 2026 akan digelar Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. KONI Batubara mengharapkan agar seluruh pengcap agar lebih serius untuk melahirkan atlet yang berprestasi untuk mengharumkan nama Pemkab Batubara pada event provinsi maupun nasional. Kita hari ini melaksanakan rapat kerja Kabupaten KONI Batubara yang tujuannya untuk menyusun program kerja KONI Batubara tahun 2026. Karena banyak agenda-agenda pengcap yang harus kita himpun dalam sebuah program kerja yang nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Bupati sejauh mana kegiatan KONI untuk tahun 2026.
Ada berapa pencap di batubara ini, Pak? Alhamdulillah pencap yang terdaftar ada sebanyak 33 pencap, yang masa aktifnya masih berjalan itu 23 pencap. Bagi yang belum aktif apa kira-kira ke depannya? Nah, hari ini juga kita dorong, hari ini kita undang semua pencap, mau yang tidak aktif, mau yang aktif, sebanyak 33 pencap, itu akan kita dorong untuk melaksanakan musyawarah kabupaten pencapnya masing-masing. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Komite Olahraga Nasional KONI Kabupaten Batubara menggelar musyawarah olahraga kabupaten atau Musorkap. Hasilnya, Ilyas terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Batubara masa bakti tahun 2026-2030. Musorkap KONI Batubara tahun 2025 digelar di Aula Kantor Bupati Batubara, Selasa 30 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri para pengurus KONI Batubara, pengurus kabupaten cabang olahraga, dan sejumlah instansi terkait. Musorkap diawali dengan penyerahan tali asih kepada para atlet asal Kabupaten Batubara yang meraih prestasi dalam berbagai ajang olahraga. Di antaranya Pekan Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, dan kejuaraan nasional lainnya. Dalam Musorkap ini, Ilyas yang menjadi calon tunggal terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum KONI Batubara periode 2026-2030 dengan didukung 19 pengurus kabupaten cabang olahraga dari 23 pengurus kabupaten cabang olahraga yang aktif di Batubara. Ilyas dalam sambutannya mengapresiasi seluruh pengurus kabupaten cabang olahraga yang telah bekerja keras memajukan olahraga di Batubara. Ia juga menyebut akan mendukung visi dan misi pemerintah di bidang olahraga. Saat ini KONI Batubara sedang mempersiapkan para atlet yang akan diikutsertakan dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Pertama, pada intinya kita mendukung visi misi pemerintah melalui olahraga dengan pencapaian prestasi yang optimal ke depannya. Khusus dalam waktu dekat, dalam 1 tahun ini kita akan mengikuti yang namanya Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Kita berharap kita bisa mengikuti semua cabang secara optimal dan kita mempunyai keinginan berprestasi dalam yang optimal juga. Sebenarnya kalau kita berorientasi dari yang lama, kita itu punya unggulan yang namanya takraw, tapi saya belum tahu apakah mereka cukup syarat untuk mengikuti, yaitu takraw, tenis meja, atletik, hampir merata. Kita mempunyai unggulan termasuk pencak silat, karate. Dari Batubara, Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Lahat di bawah kepemimpinan Bupati Bursa Zarnubi dan Wakil Bupati Widya Ningsih mendukung penuh astacita Presiden Prabowo. Bupati Lahat akan membangun keramba jaring apung di wilayah Kabupaten Lahat dengan luas lahan ratusan hektar. Bupati Lahat Bursa Zarnubi didampingi Ketua DPRD Kabupaten Lahat Fitri Zalhomizi dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Lahat meninjau langsung lokasi Tebat Besak di Desa Kota Raya Lembak, Kota Raya Lama, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Yang merupakan salah satu lokasi untuk dijadikan budidaya ikan air tawar dengan luas 15 hektar. Bursa Zarnubi mengatakan bahwa fokus utama pengembangan kawasan Tebat Besak ini berada pada sektor perikanan. Namun demikian, potensi alam yang dimiliki kawasan ini dinilai sangat mendukung untuk dikembangkan secara lebih luas dan terintegrasi. Dengan udara yang sejuk, panorama Gunung Dempo, serta kondisi tanah yang subur, Tebat Besak direncanakan tidak hanya menjadi sentra perikanan, tetapi juga akan dikembangkan ke sektor pariwisata dan perkebunan buah-buahan. Kota Raya Lama ini pertama dari belum ikannya ya, sudut panoramanya, keindahannya, kemudian luas tempatnya, airnya cukup bagus dan pemandangan view-nya ada Gunung Dempo, langsung kelihatan Bukit Barisan dan tanaman-tanaman lama, ada duren, ada sebagai tanaman. Tapi tujuan utama kita adalah untuk menjadikan kolam ini adalah pusat pengadaan ikan, ya, budidaya ikan tawar, ya, yang jumlahnya akan besar nanti untuk akan menghidupi dan melibatkan banyak tenaga kerja di sekitar sini. Bahwa intinya yang utama di sini untuk budidaya ikan, agar kita swadaya. Di samping itu juga multiplier efeknya, kita dapat ikan, tentunya kita dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, baik itu pariwisata segala macam. Bupati sangat mendukung untuk ketahanan pangan, di tengah kita ada perikanan, ada kebun buah, dan memberdayakan masyarakat Kota Raya Lembak.
darat untuk memanfaatkan lahan tempat besar ini. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan.